Kira-kira menurutmu berapa banyak mitos laut yang ternyata punya dasar ilmiah di baliknya? Di antara kisah kapal karam, monster laut, dan makhluk berukuran raksasa, ada satu legenda yang paling sering menghantui imajinasi manusia selama berabad-abad. Sang raksasa dari kedalaman laut. Ceritanya selalu sama, makhluk ini muncul dari lautan yang tenang, melilit kapal dan menyeret semuanya ke dasar pusaran air yang gelap. Dan itu semua jadi legenda masyarakat secara internasional, bahkan diadopsi ke banyak film dan juga games di zaman sekarang. Tapi apa yang dulunya dianggap sekedar cerita pelaut mabuk ternyata perlahan-lahan mulai punya pijakan ilmiah. Selama ratusan tahun, kisah tentang spesies ini menjadi bagian dari folklore Laut Utara. Kini lewat bukti fosil, bangkai misterius, dan teknologi penelitian laut dalam, sains mulai menjawab satu pertanyaan besar. Apakah benar kraken benar-benar ada? Legenda kraken berasal dari kawasan Skandinavia, tepatnya Norwegia dan Islandia. Para pelaut pada abad ke-12 hingga ke-18 sering menulis tentang makhluk laut raksasa yang bisa menelan kapal beserta awaknya. Dalam catatan kuno, kraken digambarkan sebagai sesuatu yang berukuran luar biasa. Panjangnya bisa mencapai beberapa puluh meter, dengan lengan besar seperti tentakel yang dapat melilit kapal hingga hancur. Dalam naskah abad ke-13 yang disebut Konungs Skugga, aku gak tahu bacanya benar apa enggak, atau The King's Mirror, diceritakan bahwa ada ikan raksasa yang muncul dari laut dalam, mau menarik kapal hanya dengan pusaran yang ditimbulkan saat menyelam. Para pelaut yang berlayar di Laut Norwegia sering menyebut makhluk itu sebagai kraken, nama yang kemudian menjadi simbol ketakutan di Samudra Utara. Ketakutan terhadap kraken bukan cuma karena ukurannya, tapi juga karena kemunculannya sering dikaitkan dengan bencana. Bila air laut tiba-tiba mendidih, pusaran muncul tanpa sebab, atau kawanan ikan berlarian tak tentu arah, para pelaut percaya kraken sedang naik ke permukaan. Mereka pun menghindari wilayah itu sejauh mungkin. Menariknya, dalam banyak kisah, kraken tidak selalu digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Beberapa cerita menggambarkan seperti gunung yang muncul di tengah laut, tempat burung laut beristirahat di punggungnya sebelum gunung itu kembali tenggelam dan menelan kapal yang mendekat. Gaya cerita seperti ini sering ditemukan di catatan pelaut Eropa dan juga peta-peta abad ke-16 yang menandai daerah berbahaya dengan gambar monster laut yang besar di peta tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kisah ini semakin bercampur dengan kepercayaan dan ketakutan manusia terhadap laut dalam. Wilayah yang gelap, asing dan nyaris tak terjamah, hingga akhirnya kraken menjadi ikon budaya yang melambangkan ketidaktahuan manusia terhadap dunia bawah laut. Selama berabad-abad, banyak ilmuwan yang skeptis terhadap keberadaan kraken. Mereka menganggapnya sekedar simbol atau hasil imajinasi pelaut yang salah melihat sesuatu di tengah badai. Namun semua itu berubah ketika dunia menemukan makhluk nyata yang ternyata sangat mirip dengan deskripsi dalam legenda cumi-cumi raksasa, yaitu Architeuthis. Aku gak tahu bacanya gimana. Penemuan modern pertama yang terdokumentasi terjadi pada abad ke-19, di mana potongan-potongan tubuh cumi-cumi berukuran luar biasa ditemukan terdampar di pantai Islandia dan Newfoundland. Panjang tentakelnya mencapai beberapa meter dan paruhnya bagian keras di mulut cumi-cumi seukuran kepala manusia dewasa. Fakta itu mengguncang dunia ilmiah pada saat itu, karena tidak ada yang menyangka hewan sebesar itu benar-benar ada. Cumi-cumi raksasa adalah makhluk laut dalam yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Mereka jarang terlihat hidup karena habitatnya berada di zona laut gelap, di mana tekanan tinggi dan cahaya nyaris tidak menembusnya. Selama ratusan tahun, satu-satunya bukti keberadaan mereka hanyalah potongan tubuh yang ditemukan di pantai atau bekas luka di tubuh paus sperma, predator alami mereka. Yang paling menarik, tanda-tanda pertarungan antara cumi-cumi raksasa dan paus sperma sering ditemukan dalam bentuk bekas isapan tentakel di kulit paus. Lingkaran bekas itu menunjukkan kekuatan luar biasa dari tentakel mereka, menguatkan dugaan bahwa makhluk ini benar-benar mampu melawan hewan terbesar di laut. Cumi-cumi raksasa dewasa bisa tumbuh hingga lebih dari 12 meter dengan berat mencapai 250 kg.
Matanya yang berdiameter hampir 30 cm menjadikan salah satu mata terbesar di dunia hewan, ideal untuk melihat dalam kegelapan laut dalam. Tak heran kalau pelaut masa lalu yang melihat makhluk semacam ini akan mengira mereka bertemu monster laut sungguhan. Baru pada tahun 2004, kamera bawah laut Jepang berhasil merekam spesies ini hidup untuk pertama kalinya. Gambar itu mengubah segalanya. Makhluk yang selama ini hanya muncul dalam cerita akhirnya terlihat secara nyata. Bukan lagi dongeng, tapi bukti biologis bahwa kraken dalam bentuk ilmiahnya benar-benar ada. Pertanyaan berikutnya kemudian muncul, apakah Architeuthis dux? Apakah cumi-cumi ini adalah sosok yang sama dengan kraken dalam legenda? Jawabannya tidak sederhana antara iya atau tidak. Secara ilmiah, spesies ini jelas nyata. Fosilnya langka, tapi tubuh-tubuh yang ditemukan membuktikan keberadaannya. Namun dalam banyak hal makhluk ini memang bisa jadi sumber dari legenda kraken. Bayangkan pada abad ke-17 ketika pelaut tanpa teknologi modern melihat tentakel sebesar tiang kapal muncul dari laut, tentu hal itu akan tampak seperti monster. Apalagi jika mereka melihat cumi besar itu sedang bertarung dengan paus sperma. Pertarungan yang bisa mengguncang permukaan laut dan menciptakan pusaran air yang cukup besar. Perbedaan utama antara kraken dan cumi raksasa terletak pada proporsi dan perilaku. Dalam legenda, kraken digambarkan sebagai makhluk sebesar pulau kecil, sedangkan cumi-cumi raksasa terbesar yang diketahui sejauh ini hanya mencapai sekitar 13 meter, dari ujung kepala hingga ke area tentakel. Meski begitu, di laut dalam yang nyaris belum dijelajahi manusia, banyak ilmuwan masih percaya ada spesimen yang bisa jauh lebih besar dari yang pernah ditemukan. Beberapa peneliti juga menyoroti fenomena yang dikenal sebagai deep sea gigantism, kecenderungan beberapa spesies laut dalam untuk tumbuh jauh lebih besar daripada kerabat mereka di laut dangkal. Faktor seperti suhu rendah, tekanan tinggi, dan kelimpahan oksigen diduga memungkinkan pertumbuhan ekstrim ini. Jadi bukan tidak mungkin jika makhluk yang menginspirasi legenda kraken adalah versi raksasa dari Architeuthis dux yang belum pernah tertangkap mata manusia. Meski kini sains sudah bisa menjelaskan sebagian besar misteri kraken, ada satu hal yang tidak bisa diganti, rasa kagum terhadap lautan itu sendiri. Cerita lama para pelaut meski sering dilebih-lebihkan tetap punya nilai penting. Mereka menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapan samudra dan betapa banyak masih yang belum kita pahami. Kini kraken mungkin sudah menjadi cumi-cumi raksasa dalam catatan ilmiah, tapi bagi banyak orang legenda itu tidak pernah mati.